selamatkan. Ayat 1. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka, lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah, serta berkata, Tuan-tuan, silakanlah singgah ke rumah hambamu ini. Bermalamlah di sini dan basuhlah kakimu. Maka besok pagi tuan-tuan boleh melanjutkan perjalanannya. Jawab mereka, tidak, kami akan bermalam di tanah lapang. Tetapi karena ia sangat mendesak mereka, singgahlah mereka dan masuk ke dalam rumahnya. Kemudian ia menyediakan hidangan bagi mereka. Ia membakar roti yang tidak beragi, lalu mereka makan. Tetapi sebelum mereka tidur, orang-orang lelaki dari kota Sodom itu, dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh kota tidak ada yang terkecuali, datang mengepung rumah itu. Mereka bersuruh kepada Lot, di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami, supaya kami pakai mereka. Amin. Kejadian 19 ayat 6. Lalu keluarlah Lot menemui mereka ke depan pintu, tetapi pintu ditutupnya di belakangnya. Dan ia berkata, saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat. 8. Kamu tahu aku mempunyai 2 anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki. Baiklah mereka kubawa keluar kepadamu. Perbuatlah kepada mereka seperti yang kamu pandang baik. Hanya jangan kamu apakan orang-orang ini. Sebab mereka memang datang untuk berlindung di dalam rumahku. 9. Tetapi mereka berkata, nyalah. Lagi kata mereka, orang ini datang ke sini sebagai orang asing dan ia mau menjadi hakim atas kita. Sekarang kami akan menganiaya engkau lebih dahulu daripada kedua orang itu. Lalu mereka mendesak orang itu, yaitu Lot, dengan keras, dan mereka mendekat untuk mendobrak pintu. Ayat 10. Tetapi kedua orang itu mengulurkan tangannya, menarik Lot masuk ke dalam rumah, lalu menutup pintu. Amin. Kejadian 19 ayat 11, demikian bunyi firman Tuhan. Dan mereka membutakan mata orang-orang yang di depan pintu rumah itu, dari yang kecil sampai yang besar. Sehingga percumalah orang-orang itu mencari-cari pintu. 12. Lalu kedua orang itu berkata kepada Lot, siapakah kaummu yang ada di sini lagi? Menantu atau anak laki-laki, anakmu perempuan atau siapa saja kaummu di kota ini, bawalah mereka keluar dari tempat ini. 13. Sebab kami akan memusnahkan tempat ini, karena sebanyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan. Sebab itulah Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya. 14. Keluarlah Lot lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya yang akan kawin dengan kedua anaknya perempuan. Katanya, bangunlah, keluarlah dari tempat ini, sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini. Tetapi ia dipandang oleh kedua bakal menantunya itu sebagai orang yang berolok-olok saja. 15. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot, supaya bersegera, katanya, bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini. Amin. Kejadian 19 ayat 16 sampai 20. Ketika ia berlambat-lambat, maka tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu. Sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Ayat 17. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan, supaya engkau jangan mati lenyap. Ayat 18. Kata Lot kepada mereka, janganlah kiranya demikian Tuanku. Ayat 19. Sungguhlah hambamu ini telah dikaruniai belas kasihan di hadapanmu, dan Tuanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku dengan memelihara hidupku. Tapi jika aku harus lari ke pegunungan, pastilah aku akan tersusul oleh bencana itu, sehingga matilah aku. Ayat 20. Sungguhlah kota yang di sana itu cukup dekat. Kiranya untuk lari ke sana, kota itu kecil. Izinkanlah kiranya aku lari ke sana,
Bukankah kota itu kecil? Jika demikian, nyawaku akan terpelihara. Amin. Kejadian 19 ayat 21, sahut malaikat itu kepadanya, "Baiklah, dalam hal ini pun permintaanmu akan kuterima dengan baik, yakni kota yang telah kau sebut itu tidak akan kutunggang balikan." Ayat 22, "Cepatlah, larilah ke sana, sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai ke sana." Itulah sebabnya nama kota itu disebut Zoar. Ayat 23, matahari telah terbit menyinari bumi ketika Lot tiba di Zoar. Ayat 24, kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora, berasal dari Tuhan, dari langit. Ayat 25, dan ditunggang balikannya lah kota-kota itu dan lembah Yordan, dan semua penduduk kota-kota, serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Ayat 25, tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya, menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam. Amin. Ayat 27. Ketika Abraham pagi-pagi pergi ke tempat ia berdiri di hadapan Tuhan itu, 28, dan memandang ke arah Sodom dan Gomora, serta ke seluruh tanah lembah Yordan, maka dilihatnyalah asap dari bumi membubung ke atas, sebagai asap dari dapur peleburan. 29, demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan menunggang balikan kota-kota kediaman Lot, maka Allah ingat kepada Abraham. Lalu dikeluarkannyalah Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang balikan itu. 30, Lot dan kedua anaknya perempuan. Pergilah Lot dari Zoar, dan ia menetap bersama-sama dengan kedua anaknya perempuan di pegunungan. Sebab ia tidak berani tinggal di Zoar, maka diamlah ia di dalam suatu gua beserta kedua anaknya. Amin. Bu Enti. Ayat 31, kata kakaknya kepada adiknya, "Ayah kita telah tua dan tidak ada laki-laki di negeri ini yang dapat menghampiri kita, seperti kebiasaan seluruh bumi." Ayat 32, marilah kita beri ayah kita minum anggur, lalu kita tidur dengan dia, supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Ayat 33, pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur. Lalu masuklah yang lebih tua untuk tidur dengan ayahnya. Dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur. Dan ketika ia bangun. 34, keesokan harinya, berkatalah kakaknya kepada adiknya, "Tadi malam aku telah tidur dengan ayah. Baiklah malam ini juga kita beri dia minum anggur. Masuklah engkau untuk tidur dengan dia, supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita." Ayat 35, demikianlah juga pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur. Lalu bangunlah yang lebih muda untuk tidur dengan ayahnya. Dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. Amin. Ibu Maria nggak kedengeran, Bu? Soundnya belum masuk. 36. Oh, nggak kedengeran suaranya Bu Maria. Oh, oke. Lanjut ya, Bu ya. Oh, Sofi, lanjut 36. Saya lanjut 36. Lalu mengandunglah kedua anak Lot itu dari ayah mereka. Ayat 37, yang lebih tua melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Moab. Dialah bapak orang Moab yang sekarang. Ayat 38, yang lebih muda pun melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ben-Ami. Dialah bapak Bani Amon yang sekarang. Abraham dan Abimelek pasal 20. Lalu Abraham berangkat dari situ ke tanah Negeb dan ia menetap antara Kades dan Syur. Ia tinggal di Gerar sebagai orang asing. Ayat 2, oleh karena Abraham ia mengatakan tentang tentang Sarah istrinya, dia saudaraku, maka Abimelek raja Gerar menyuruh mengambil Sarah. Amin. Bu Christine? Sorry. Ayat yang ketiga ya? Iya. Ayat ketiga, Kejadian 20.
Demikian firman Tuhan. Tetapi pada waktu malam Allah datang kepada Abimelek dalam suatu mimpi serta berfirman kepadanya, "Engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami." Adapun Abimelek belum menghampiri Sarah. Berkatalah ia, "Tuhan, apakah engkau membunuh bangsa yang tidak bersalah? Bukankah orang itu sendiri mengatakan kepadaku, dia saudaraku? Dan perempuan itu sendiri telah mengatakan, dia saudaraku. Jadi hal ini kulakukan dengan hati yang tulus dan dengan tangan yang suci." Lalu berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi, "Aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus, maka aku pun telah mencegah engkau untuk membuat dosa terhadap aku. Sebab itu aku tidak membiarkan engkau menjamah dia." Amin. Kurang satu lagi ya? Ayat 7. Udah pas. Jadi sekarang, Oh ya, betul 7. oh pas ya? 7, ayat 7. Jadi sekarang, 3, 4, 5, 6, 7 kan ya? Ya. Jadi sekarang kembalikanlah istri orang itu, sebab dia seorang nabi. Dia akan berdoa untuk engkau, maka engkau tetap hidup. Tapi jika engkau tidak mengembalikan dia, ketahuilah, engkau pasti mati. Engkau dan semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Amin. Bu Ayu Ayat lanjut. 8. Ayat 8. Ya, ayat 8. Berapa ayat? 5. 5. Oke. Kejadian pasal 20 ayat 8. Keesokan harinya pagi-pagi Abimelek memanggil semua hambanya dan memberitahukan seluruh peristiwa itu kepada mereka. Lalu sangat takutlah orang-orang itu. Ayat 9. Kemudian Abimelek memanggil Abraham dan berkata kepadanya, "Perbuatan apakah yang kau lakukan ini terhadap kami? Dan kesalahan apakah yang kulakukan terhadap engkau, sehingga engkau mendatangkan dosa besar atas diriku dan kerajaanku. Engkau telah berbuat hal-hal yang tidak patut kepadaku." Ayat 10. Lagi kata Abimelek kepada Abraham, "Apakah maksudmu? Maka engkau melakukan hal ini." Lalu Abraham berkata, "Aku berpikir takut akan Allah tidak ada di tempat ini. Tentulah aku akan dibunuh karena istriku." 12. Lagi pula ia benar-benar saudaraku, ia bukan ibuku, tetapi kemudian ia menjadi istriku. Amin. Ayat 13. Ketika Allah menyuruh aku mengembara keluar dari rumah ayahku, berkatalah aku kepada istriku, "Tunjukkanlah kasihmu kepadaku, yakni katakanlah tentang aku di tiap-tiap tempat di mana kita tiba. Iya, saudaraku." 14. Kemudian Abimelek mengambil kambing domba dan lembu sapi, hamba laki-laki dan perempuan, lalu memberikan semuanya itu kepada Abraham. Sarah, istri Abraham, juga dikembalikannya kepadanya. 15. Dan Abimelek berkata, "Negeriku ini terbuka untuk engkau, menetaplah di mana engkau suka." 16. Lalu katanya kepada Sarah, "Telah kuberikan kepada saudaramu 1000 sikal perak. Itulah bukti kesucianmu bagi semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Maka dalam segala hal engkau dibenarkan." 17. Lalu Abraham berdoa kepada Allah, dan Allah menyembuhkan Abimelek dan istrinya dan budak-budaknya perempuan, sehingga ia melahirkan anak. Amin. Saya sampaikan 18 ya. 18. Sebab tadinya Tuhan telah menutup kandungan setiap perempuan di sana, di istana Abimelek, karena Sarah, istri Abraham itu. Amin. Lanjut, Bu Marina. Ayat 21, Ishak lahir. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan, sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Kemudian Abraham menyunat Ishak, anaknya itu, ketika berumur 8 hari, seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Amin. Ayat pasal 6.
Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. 7. Lagi katanya, siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak? Namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Pasal 8. Bertambah besarlah anak itu dan dia disapi. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapi itu. 9. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham, sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. 10. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Amin. Ayat 11. Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. 12. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu. Haruslah engkau mendengarkannya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. 13. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kau buat menjadi suatu bangsa. Karena itu ia pun anakmu. 14. Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekitbat air dan diberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. 15. Ketika air yang dikibratkan itu habis, dibuanglah anak itu ke bawah semak-semak. Amin. Kejadian 21 ayat 16 sampai 20. Dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemana jauhnya. Sebab katanya, tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Ayat 17. Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar. Katanya kepadanya, apakah yang kau susahkan Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. 18. Bangunlah, angkatlah anak itu, dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Ayat 19. Lalu Allah membuka mata Hagar, sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Ayat 20. Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Amin. Bu Ellen bisa di-unmute? Ayat 21, maka tinggallah ia di padang gurun Paran dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Perjanjian Abraham dengan Abimelek. Pasal 22, pada waktu itu Abimelek beserta Pikol, panglima tentaranya berkata kepada Abraham, Allah menyertai engkau dalam segala sesuatu yang engkau lakukan. Oleh sebab itu bersumpahlah kepadaku di sini demi Allah, bahwa engkau tidak akan berlaku curang kepadaku, atau kepada anak-anakku, atau kepada cucu cicitku, sesuai dengan persahabatan yang kulakukan kepadamu. Demikianlah harus engkau berlaku kepadaku dan kepada negeri yang kau tinggali sebagai orang asing. Ayat 24, lalu kata Abraham, aku bersumpah. Ayat 25, tetapi Abraham menyesali Abimelek tentang sebuah sumur yang telah dirampas oleh hamba-hamba Abimelek. Amin. Ayat 26, jawab Abimelek, aku tidak tahu siapa yang melakukan hal itu. Lagi tidak kau beritahukan kepadaku dan sampai hari ini pun belum ulaku dengar. 27, lalu Abraham mengambil domba dan lembu dan memberikan semuanya itu kepada Abimelek.
Kemudian kedua orang itu mengadakan perjanjian. 28, tetapi Abraham memisahkan 7 anak domba betina dari domba-domba itu. 29, lalu kata Abimelek kepada Abraham, untuk apakah ketujuh anak domba yang kau pisahkan ini? 30, jawabnya, ketujuh anak domba ini harus kau terima dari tanganku untuk menjadi tanda bukti bagiku, bahwa akulah yang menggali sumur ini. Amin. Ayat 31. Sebab itu orang menyebutkan tempat itu Beersheba, karena kedua orang itu telah bersumpah di sana. Setelah mereka mengadakan perjanjian di Beersheba, pulanglah Abimelek beserta Pikol, panglima tentaranya, ke negeri orang Filistin. Lalu Abraham menanam sebatang pohon tamariska di Beersheba dan memanggil di sana nama Tuhan, Allah yang kekal. Dan masih lama Abraham tinggal sebagai orang asing di negeri orang Filistin. Amin. Sophie? Pasal 22 ya, kepercayaan Abraham diuji. Pasal 22 ayat 1, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, ayat 2, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakini Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ayat 3, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya berserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ayat 4, pada hari ketika Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Ayat 5, kata Abraham kepada kedua bujang itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku berserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Amin. Ayat 6, Kejadian pasal 22, lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ya ayahnya. Bapa, sahut Abraham, ya anakku, bertanyalah. Iya, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Hanya sampai 10? Iya, benar, Bu. Bu Ayu, silakan. Oke, ayat 11 sampai 15. 14. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, ya kan 12. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menjual kepada 13. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham memanggil domba itu, lalu mengorbankan sebagai perkara, mengganti anaknya. 14, dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan 50 untuk
Ia berseru lalu. Amin. Amin. Ayat 16 katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. 17. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit, dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. 18. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi ini akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. 19. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya dan mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba dan Abraham tinggal di Beersheba, keturunan Nahor. 20. Sesudah itu Abraham mendapat kabar juga Milka telah melahirkan anak-anak lelaki bagi Nahor, saudaramu. Amin. Bisa lanjut ke Bu Yohana? Bu Marina tadi izin sebentar. Ke Bu Yohana lanjut ke 21 sampai 24. Terakhir ya habis. Ya. Bu, bukannya Kejadian sampai 22 apa 23 tetap? 22. 22, Bu. Oke. Us anak sulung dan Bus adiknya dan Kemuel ayah Aram. 22. Juga Keset, Hazo, Pildas, Yitlaf, dan Betuel. 23. Dan Betuel memperanakan Ribka. Kedelapan orang ini dilahirkan Milka bagi Nahor, saudara Abraham itu. 24. Dan bundik Nahor yang namanya Reuma melahirkan anak juga yaitu Tebah, Gaham, Tahas, dan Maka. Amin. Amin. Baik Ibu-ibu, kita sudah membaca Kejadian 19 sampai 22. Kita akan bersatu dulu sebentar, kemudian kita akan sharing rema ya. Baik Ibu-ibu, kita sudah selesai bersaat teduh. Bagi ibu-ibu yang mau sharing rema ketika sudah dapat rema, silakan. Bu Dede? Oke, shalom ibu-ibu. Halo. Udah lama ya nggak nggak ketemu. Sorry, soalnya saya sakit. Silakan Oke. Bu Dede. Saya itu ini kan di remanya itu di sebentar. Kejadian 19 ya.
berulang kali saya selalu teringat tentang Sodom dan Gomora. Ini nggak hanya satu apa namanya, sorry ini agak rame, nggak hanya satu Pak ayat aja, tetapi bagi saya itu semuanya. Saya kayak diingatkan kembali bahwasanya masalah Sodom dan Gomora ini bukan masalah yang apa namanya, yang biasa-biasa saja. Saat ini kayak LGBT itu sudah benar-benar super marak, bukan marak lagi tetapi super marak. Tidak hanya di lingkungan kantor, di lingkungan hubungan sosial, bahkan sudah masuk ke lingkungan pendidikan seperti sekolah yang seperti saya mungkin sudah pernah ceritakan. Yang kita harus aware, kita harus waspada. Karena apa? Ini semua itu kan berkaitan dengan krisis identitas. Jika anak-anak kita saat masih kecil, kita tidak mengarahkan bagaimana, perempuan itu seperti apa, laki-laki itu seperti apa, perempuan dengan perempuan hanya bisa berteman, laki-laki dengan laki-laki juga hanya bisa berteman, yang bisa berkelanjutan berhubungan sampai menghasilkan anak selanjutnya adalah perempuan dengan laki-laki, bukan perempuan dengan perempuan. Terkadang orang tua itu saat menerangkan gender kepada anaknya, itu masih ragu-ragu, masih tabu karena kita orang timur. Tapi kalau bagi saya, meskipun saat ini saya belum memiliki anak, tapi jika ada orang tua atau teman saya menjelaskan kepada anaknya, saya akan bilang bahwasanya berkatalah dengan jujur. Karena apa? Anak sekarang beda dengan anak dulu. Kehidupan kita sekarang beda dengan kehidupan kita dulu. Kalau sekarang kita harus bisa detail banget bagaimana. Oh, ini loh perempuan. Oh, ini loh laki-laki. Oh, ini loh yang tidak bisa dan tidak boleh. Oh, ini loh yang boleh. Terkadang kalau kita kan suka menutupi, memang ada dosa putih atau kebohongan putih itu ada. Tapi kalau memang kebohongan itu kelak akan menyesatkan, itu kita yang harus hati-hati, kita yang harus aware. Makanya kenapa saya selalu tekankan kepada rekan-rekan saya, apalagi yang memiliki anak usia meskipun masih di bawah umur, masih balita, batita, yang dia sudah mulai paham akan aku ini bergender apa, itu sudah mulai kita harus tanamkan. Karena jika tidak, dari kecil pun sudah mulai ada benih-benih krisis identitas yang terkadang kita sebagai orang tua, apalagi orang tua yang apa namanya sibuk dengan pekerjaan, jarang di rumah, menyerahkan semuanya kepada pembantu, itu yang harus hati-hati. Karena apa? Ya, itu cikal bakal awal mula. Sebab apa? Saat ini kalau kita perhatikan, cenderung anak-anak atau bahkan orang tua yang merasa kesepian, merasa kurang untuk mendapatkan teman. Ini bukan masalah kasih sayang lagi ya. Hanya teman berbicara, teman mendengarkan, itu rentan. Nah, itu yang kita yang harus hati-hati, kita harus perhatikan banget bahwasanya kamu ada masalah apa ya? Minimal kalau sebagai orang tua, secapek-capeknya kita, Tuhan itu sebenarnya baik loh memberikan kita, kalau mama kita diberikan keturunan itu hiburan. Di saat kita pusing dalam kerjaan, dengan kita mendengarkan anak kita, melihat anak kita, itu ada suatu obat tertentu penghilang rasa stres. Bagi saya sih seperti itu. Cuma ya masing-masing orang tua atau masing-masing kita kan punya permasalahan sendiri, punya problema sendiri, tetapi minimal sisihkanlah 5 menit saja waktu untuk memahami apa yang terjadi di keluarga kita, di sekitar kita, berarti kan keluarga dekat kita, baik anak maupun suami ataupun istri. Itu saja yang apa saya dapat dari rema pembacaan kita pada hari ini. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu Dede ya untuk kejadian 19 ya, Sodom dan Gomora ya. Sodom dan Gomora masa kini. Ya, kita harus hati-hati ya ibu-ibu ya, kita yang punya anak-anak tentunya itu tadi perlu membangun, jangan sampai terjadi krisis identitas. Itu saya zaman dulu ya. Nah, jangan sampai anak-anak
seperti yang saya pernah katakan sebelumnya ya, saya kesaksian itu kan saya pernah juga ya Bu Dede ya kesaksian bahwa di masa remaja saya karena memang kurangnya kedekatan dengan orang tua, saya juga mengalami krisis identitas sampai saya pernah berpikir saya mau seperti cowok tomboy dengan rambut gondrong gitu. Saya puji Tuhan bahwa Tuhan memang baik kepada saya. Nah, jangan sampai gitu ya ibu-ibu ya, kita ya terutama yang punya anak, jangan sampai anak kita mengalami yang namanya krisis identitas karena dulu dengan sekarang berbeda. Kalau sekarang sudah terang-terangan ya, bahkan yang laki-laki dengan terang-terangan juga menunjukkan misalnya kalau dia memang penganut LGBT ya, karena ya begitulah dunia semakin mau dibilang ngawur ya memang ngawur ya. Seiring dengan kemajuan teknologi, kelakuan manusianya juga sudah semakin nggak jelas ya. Jangan sampai terjadi Sodom dan Gomora yang kedua. Baik, terima kasih Bu Dede. Oh iya, satu lagi, kalau mau ada temannya memasukkan sekolah, itu di warning banget gini loh Bu. Kita bertanya biasanya fasilitas misalnya toiletnya bagaimana. Kalau sudah mereka berkata, oh ada toilet pria, ada toilet wanita, ada toilet yang kalau campuran mungkin ini ya, tapi biasanya kalau sekolah kan nggak ada toilet campuran. Tapi kalau sudah bisa ini, itu harus hati-hati. Itu cenderung berarti mereka melegalkan secara halus LGBT. Iya, berarti harus ada pemisahan toilet ya. Ini khusus toilet laki-laki itu hal dan kecil ini aja, toilet tapi perempuan. itu yang harus Betul, hati-hati. betul. Iya. Iya, baik. Terima kasih Bu Dede. Ya, pencerahan baru tentunya untuk kita ibu-ibu, orang tua ya yang mempunyai anak. Kita harus semakin hati-hati dan jangan lupa komunikasi terbuka itu sangat penting di dalam keluarga. Baik, terima kasih Bu Dede. Ada yang ibu-ibu lain? Silakan untuk berbagi rema. Saya Bu. Baik, Bu Eti. Silakan Bu Eti. Terima kasih ya Bu Joy. Halo. Melanjutkan dari Ya, Ibu. Halo. Bu Dede. Ayo lanjut. Melanjutkan dari Ibu Dede, saya sangat kaget juga tentang Sodom dan Gomora ini ya. Saya ngelihat laki-laki cantik di satu mall di Bandung. Aduh, cantik sekali. Itu dagu disuntikkah, di apakah sampai turun ke bawah begini. Alis udah cantik, udah di apa itu? Di bagaimana kan lah nggak tahu. Cantik pokoknya, kulitnya halus. Aduh, saya lihat Tuhan, laki-laki juga sampai cantik begini. Lalu teringat saya dengan Sodom dan Gomora. Aduh, ini barangkali ya penghuni-penghuni Sodom dan Gomora ketika Tuhan menunggangbalikan. Seperti inikah? Saya berpikirnya seperti itu. Laki-laki ingin jadi perempuan, perempuan ingin jadi laki-laki. Jadi benar-benar harus kita mendidik anak sejak kecil itu dengan takut akan Tuhan dan diberi pengertian yang benar seperti yang Ibu Dede tadi katakan. Karena banyak anak-anak yang dilepas oleh orang tua tanpa pengawasan yang baik, terpengaruh oleh lingkungan di luar sana. Karena saya yakin itu menular juga ya, kalau LGBT kayak begitu menular itu. Menular, benar menular. Menular ya, karena kebiasaan-kebiasaan yang seperti itu mereka tiru dengan cepat gitu. Mereka saling share, saling apa ya, berbaginya dengan baik, dengan luar biasa gitu ya, perhatiannya. Apalagi orang-orang yang kerja di salon seperti itu, cepat sekali menularnya. Banyak sekali membangun orang-orang yang seperti itu. Aduh, saya juga takut sekali. Ya, terpengaruh oleh hal-hal yang seperti itu. Itu aja saya sambungannya, Bu. Ya, baik. Terima kasih Bu Eti ya. Wah, bisa ketemu laki-laki cantik di mall. Di mall Bandung ya, atau mall Subang ya. Di Bandung. Oh, di Bandung. Berarti sempat naksir ya. Saya belum ketemu laki-laki cantik nih di mall Bali nih. Wah, di Bandung udah beredar nih laki-laki cantik ya. Iya, bisa di Bali banyak loh. Lebih cantik di Bali loh harusnya. Iya, mungkin di daerah-daerah tertentu kali ya, nggak vulgar gitu ya, belum berani vulgar. Saya sampai bengong lihatnya. Wah, bener-bener ya, harus hati-hati memang. Ini udah ke anak ya, pengawasan yang perlu meningkatkan pengawasan karena ternyata LGBT itu menular. Nah, itu yang harus kita hati-hatiin. Baik, terima kasih Bu Eti. Ada Ibu lain lagi? Silakan.
yang mau sharing? Shalom. Ya, Bu Yohana ya? Ya, ya. Ya, silakan Bu. Aku baca di Kejadian 20 ya. Kita baca itu kembali lagi Abraham melakukan hal yang sama seperti ketika dia ada di Mesir. Dia suruh Raja Sarah untuk Firaun. mengaku sebagai saudara. Ya, seperti Raja Firaun ya. Yang Tertarik kemarin. dengan ayat ya seperti yang kemarin pasal 6 20 pasal 6 ini kan berfirman Allah. Jadi untung Biasanya Tuhan nggak menjagai banget Sarah kan. Tuhan menyatakan kepada si Abimelek. Dia bilang jadi sekarang kembalikanlah istri orang itu sebab dia seorang nabi. Tapi dalam perjalanan dua hal ini nih Abraham tetap diberkati loh. Lihat Abraham itu dikasih Dia apa? sebut lagi. Abimelek mengambil kambing, domba, lembu, sapi, hamba laki-laki, perempuan. Nah, terus kita lihat ya di ayat 17-nya. Ya, dan dia di 15-nya dan Abimelek berkata negeriku ini terbuka untuk engkau. Menetaplah. Ya kan? Berarti dibukakan kesempatan yang baru nih. Berarti kalau zaman sekarang kita disediakan lapangan yang baru, ya kan? Di 17 kita lihat. Lalu Abraham berdoa kepada Allah dan Allah menyembuhkan Abimelek dan istrinya dan budak-budaknya perempuan. Sehingga mereka melahirkan anak sebab tadinya Allah menutup kandungan setiap perempuan di istana Abimelek karena Sarah istri Abraham itu. Nah, sekarang kita lihat, kita baca waktu Kejadian 12 lalu. Pasal 12. Tuhan kan bilang gini ya. Di ayat kedua, tiga. Kita balik lagi waktu 12 ya. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau dan serta membuat namamu masyhur dan kau akan menjadi berkat. Ketiganya, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kita bayangin kan berarti ketika Abraham berdoa di pasal 20 ayat 17 ini, Tuhan menggenapi semuanya. Luar biasa ya. Amin. Kalau dibuka dari pasal yang sebelumnya di ayat yang 12, kesalahan yang sama dilakukan di Mesir, dilakukan lagi di sini sekarang dengan Abimelek, kita mesti lihat penyertaan Tuhan ya. Kita nggak akan ngomong dong kalau Abraham berbohong, tapi kita anggap aja berhikmat lah ya. Tapi lihat dari kedua hikmat itu, Tuhan menggenapi lagi bahwa setiap orang yang memberkati Abraham diberkati. Kepada siapa yang memberkati dia akan diberi kelimpahan. Contohnya dengan sini. Ketika dia berdoa, maka penyakit yang ada di negara itu sembuh kan? Ya. Ya. Kandungannya Ishak ditutup lahir, terbuka gitu. Ya, dari situ Ishak baru lahir gitu ya. Jadi ini luar biasa. Terus Tuhan menjaga kekudusannya Sarah ya. Kan banyak pertanyaan waktu itu. Sarah ditiduri tidak? Ternyata kan terbukti di sini. Ketika itu Abimelek didatangin sama Allah. Tuh dia bilang, jangan berbuat dosa terhadap aku sebab itu akan membiarkan kau menjamah dia. Aku tidak akan membiarkan kau menjamah dia. Jadi Sarah sama sekali tidak dijamah. Itu membuktikan ya kalau Tuhan sudah memilih seseorang, sudah Tuhan berkatin, sudah Tuhan jadikan sahabat, sudah Tuhan kasih nubuatannya, sudah Tuhan kasih segala-galanya dalam perjalanan hidupnya, ketika apapun yang terjadi, apapun yang dia lakukan, kasih Tuhan itu selalu lembut dan kasih itu selalu baik. Dia tidak akan menepati janjinya. Buat kita semua, hak prioritas pada Tuhan, dia yang menentukan orang ini benar atau tidak, bukan kita sebagai sesama manusia. Kalau secara manusia kan Abraham sudah melakukan 2 kali penipuan ya, suruh Sarah berbohong, ya kan? Tapi di mata Tuhan itu kita anggap cara Tuhan untuk memberkati Abraham juga. Dua-duanya diberkati dengan kekayaan bangsa-bangsa kan. Jadi Abraham itu boleh dikatakan orang yang dipilih Tuhan, dikasihi Tuhan, diberikan hikmat, diberikan kekayaan. Bahkan yang paling utama adalah jadi bapak daripada kita semua. Makanya kita adalah keturunan Abraham. Kita pegang janjinya, siapa yang memberkati kita, diberkati. Tetapi siapa yang mengutuki kita, biarlah tangan Tuhan sendiri yang bekerja. Makanya buat Tuhan untuk menjadi hakim. Jadi aku seringkali terinspirasi dari ayat ini sih, kalau ketika aku mengalami masalah ya, ada orang bertubi-tubi nyerang gitu ya, aku cuma ingat
Tuhan aku ini kan keturunannya. Kalau Tuhan, kau berkata kepada bapakku Abraham, kalau engkau biarkan orang mengutuki aku, maka kembali kepada engkau kutuk itu, dan aku tidak akan mengatakan bahwa kutuk berlaku bagi aku, ya bagi orang benar, tidak berlaku kutuk orang fasik. Kalau aku perkatakan gitu, jadi aku makin diperkuat hari ini, walaupun segimanapun Abraham itu melakukan hal-hal yang mungkin tidak baik atau gimana di mata orang lain, tapi tetap Tuhan menggenapi janjinya untuk menjaga dia, memberkati dia, melindungi dia, dan penggenapan firman untuk Abraham. Itu, Bu. Yes, amin. Terima kasih Bu Yohana ya atas remanya ya. Jadi benar ya Ibu-ibu ya. Jadi kalau memang Tuhan sudah kalau perkenanan Tuhan terjadi pada kita, kesalahan apapun itu, asal bukan menguji Tuhan ya. Yang kesalahan kadang-kadang kan suka secara tidak sadar kita lakukan seperti itu ya. Seperti Abraham tadi, dia kesalahannya berulang gitu. Tetapi apa perkenanan Tuhan tetap terjadi kepada Abraham. Nyatanya dia terus diberkati ya oleh Tuhan. Tapi itu tadi itu pun terjadi pada hidup kita ya. Kadang kita itu jatuh bangun rohaninya, tapi jangan berarti kita kemudian jauh dari Allah. Ya, Tetapi betul. kita tetap terus datang kepada Dia dan mohon pengampunan ya. Tetapi yang paling penting tadi tuh jangan juga mencobai Tuhan. Kita mentang-mentang sudah tahu menjadi nanti Tuhan ini, terus kita terus secara sengaja kita memasukkan diri kita ke dalam percobaan. Itu jangan juga seperti itu ya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Yohana ya. Baik, ada lagi Ibu lain yang mau sharing? Kalau itu namanya Bu main api itu Bu. Itu dia. Jangan coba-coba ya, jangan coba-coba, itulah dia ya. Ya sekelas Abraham aja ada rasa ketakutan gitu ya, memasuki daerah yang baru. Negara orang lain. Nah, itu kan ada rasa takut ya, wajar kali karena dia raja yang meminta istrinya. Waduh. Salah cantik ya. Baik, ada lagi ibu lain yang mau sharing, boleh silakan. Saya Bu Dede. Baik, saya Bu coba. Dede. Saya Bu coba. Dede ya. Ini Bu Dede ya. Ya, silakan Bu Dede. Oke. Saya ngambil dari yang Kejadian 19, Bu. Kejadian 19, Lot dan kedua anaknya perempuan. Tapi sebelumnya itu, di sini kan sebenarnya ada percakapan antara malaikat dengan Lot ya. Bedanya waktu Nuh diperintahkan oleh Allah, Nuh itu nurut, taat. Tapi di sini Lot itu ngomongnya begini ya, kalau bisa ya, jangan sampai ke sini gitu kan, waktu disuruh lari ke pegunungan. Aduh, nanti jadi banyak sekali berkelit gitu ya, banyak sekali alasan. Apa sih beralasan, nah betul beralasan. Jadi banyak sekali alasan-alasan yang dikemukakan. Jadi kalau misalnya untungnya itu kedua malaikat itu masih tetap nyuruh ya udahlah terserah kamu gitu kan. Tapi di sini akhirnya jadi dampaknya luar biasa hebat. Hebatnya dalam tanda kutip yang negatif ya. Jadi yang tadi benar yang kata Ibu Dede bilang LGBT itu menular. Di sini Lot itu tinggal di antara orang-orang yang berkelakuan bejat ya. Kalau saya lihat tadi sampai dia berani menyerahkan kedua anak gadisnya. Orang tua mana coba yang bisa menyerahkan kedua anak gadisnya kepada orang lain untuk diperkosa gitu ya. Amit-amit gitu ya. Amit-amit saya punya anak gadis, saya nggak mau kayak gitu. Tapi Lot berani melakukan seperti itu untuk menyelamatkan kedua tamunya. Jadi ini saya bilang ini pemikiran yang aneh. Itu pemikiran seorang bapak yang aneh. Nah akhirnya terjadi juga masalah spirit yang lain di kedua anaknya itu. Karena mungkin anaknya mendengar kan kata-kata itu. Sampai akhirnya ketika hanya Lot sendiri dengan kedua anaknya itu mempunyai pemikiran, yuk kita bersetubuh aja dengan papa kita supaya akhirnya muncul keturunan yang lain. Karena kan secara dia bilang pada umumnya itu ada orang yang nikah dengan kita baru kita punya anak. Tapi akhirnya mereka melakukan hal yang lain dari yang lain, yang saya bilang ini yang tidak wajar gitu kan. Amit-amit, saya bilang amit-amit kalau memang misalnya kita menemukan orang lain seperti ini. Sampai akhirnya muncul dua bangsa dari hasil incest gitu ya. Jadi dikatakan di sini di mana kita tinggal itu akan mempengaruhi spirit kita sehingga akan menjadikan sesuatu yang buruk gitu. Anak-anaknya Lot mendengar hal yang buruk dari papahnya tentang nasib mereka di masa yang akan datang.
Kemudian mereka juga akhirnya melakukan hal yang jahat gitu. Di mata Tuhan itu adalah kejahatan yang besar. Dan itu terpengaruh dari apa yang ada di sekeliling mereka, kondisi yang ada di sekeliling mereka. Jadi benar banget itu yang tadi Bu Dede bilang. Ketika kita melihat bahwa kondisi sekeliling ini jahat lah ya, kalau dibilang jahat. Makanya kita harus bisa memagari anak-anak kita supaya tidak melakukan hal yang salah gitu. Jadi kalau misalnya ada keputusan, istilahnya mungkin beranak cucu oke, tapi dia mengambil satu spirit yang lain yang akhirnya membawa dampak yang luar biasa. Dikatakan anaknya itu lahir kan namanya Moab yang satu dari anak yang sulung, kemudian yang satu lagi Amon dari anak yang bungsu. Lahir keturunan yang meneruskan keturunan Lot. Tapi akhirnya bangsa ini menjadi bangsa yang dimusuhi oleh Tuhan. Jadi dengan kata lain, pergaulan yang buruk itu bisa merusakkan kebiasaan yang baik. Ya, ini yang harus kita waspadai di masa-masa yang akan datang, sehingga spirit itu tidak sampai. Jadi yang saya tangkap sih di sini transfer of spirit ya, transfer of spirit, kemudian hal yang salah itu bisa langsung tertular dengan mudah. Kemudian kalau tidak ada covering, sudahlah. Makanya kita benar-benar harus mengcover keluarga kita, orang-orang terdekat kita. Covering itu perlu sih. Itu aja Bu Joli, makasih. Terima kasih Bu Dede ya. Jadi itu tadi ya Mungkin kondisi kedua putrinya ya. ini melihat tidak ada penduduk lagi kan, Sodom dan Gomora sudah ditunggang balikan. Jadi mereka pikir kita nggak bisa lagi meneruskan keturunan ya. Jadi itu aja yang dipikir. Tapi kayaknya ini gambarannya memang gambaran sebelum Yesus ya, sebelum ada Yesus. Maksudnya sebelum ada terang Tuhan juga belum ada firman Tuhan. Tapi di Abraham ada roh Allah ya. Tapi kenapa di Lot nggak ada ya? Kalau di Abraham ada roh Allah sehingga dia bisa dijaga oleh Tuhan. Ini tapi kondisi Lot tempat yang penuh dengan kerusakan rupanya. Tapi Tradisi sebenarnya yang mereka itu tinggalnya, tergambar. mereka itu yang anak dua ini sama bapaknya itu kembali lagi ke pegunungan kan. Sebenarnya kalau misalnya Iya, pemikirannya yang positif sih mereka tahu bahwa mereka masih punya kerabat, ya kan? Masih punya kerabat kan, keluarganya Abraham, kemudian keluarganya Tuh, dari kerabatnya gitu. keluarga itu nggak ada Abraham, siapa-siapa lagi. dari Abraham. Saya rasa itu di hutan udah nggak ada Sebenarnya, siapa-siapa lagi ya. sebenarnya kayaknya gini ya Bu, kalau saya boleh lihat itu adalah spirit yang memang dibawa untuk dosa sebenarnya. Jadi kita diingatkan Atmosfernya ya. LGBT itu tidak datang dengan sendirinya. Artinya benar menular. Karena apa? LGBT itu ternyata dari jauh hari itu sudah ada. Dan orang yang terkena LGBT tidak seperti kita kena penyakit pilek. Kalau pilek kan langsung menular. Kalau ini Virus ya. pasti ada screening kalau ditarik benang merahnya ada masa lalu. Nah ini kita lagi dibuka di Alkitab ini ya, sejarah. Artinya gini, di screening LGBT zaman sekarang, di zaman dulu pun Sodom Gomora itu pusatnya ternyata. Jadi itu tarik benangnya di situ. Perkawinan incest itu terjadi, memang benar itu dosa. Dan akhirnya jadi musuhnya Tuhan. Istilahnya kenajisan dan kejijikan di mata Tuhan tidak berlaku. Iya. Benar kata Bu Dede. Jadi Keturunan-keturunannya makanya juga kalau tidak menyenangkan hati Tuhan. Semua Ya keturunannya itu tidak dikutuk ya. menyenangkan hati Tuhan. Dikutuk. Itu otomatis dikutuk. Bu, Keturunannya Dua terus bangsa ini tidak bisa otomatis. menyenangkan hati Tuhan. Nah, yang dimaksud Bu Dede itu adalah gini, kok bisa ya seorang bapak menyerahkan anak gadisnya? Padahal dia tahu mungkin yang datang itu kan dua malaikat. Oh, lu mau nyelamatin malaikat tapi tidak boleh mengorbankan itu dong. Itu dia. Kalau malaikat Israel, nah itu. Jadi intinya gini, penyakit LGBT itu kalau boleh dibilang benar itu karena pengaruh dari lingkungan. Jadi atmosfer itu membuat anaknya si Lot ternyata mungkin terkena. Iya. Itu Kalau nggak kebebasan. mungkin dia mau, ya kan kalau nggak dia nggak mungkin mau butuh tidurin. Gitu loh. Itu namanya berarti Ngeri ya. atmosfer. Jadi hati-hati. Iya ngeri banget LGBT gitu loh. Jadi tanpa disadari dan ternyata kalau kita perhatikan asal mualanya itu semua karena ada luka pasti dari masa kecil, dari masa lalu orang-orang terkena LGBT. Ya. Orang homo itu biasanya karena kecewa. Kalau kita layani biasanya. Kalau orang lesbi itu kecewa juga. Tidak mau dengan laki-laki. Membenci laki-laki kenapa? Mungkin dari latar belakang saya punya teman dulu begitu karena suami penyakit buat dia. Jadi dia tidak menyukai laki-laki lagi. Akibatnya jadi ke perempuan. Disakiti laki-laki. Kalau yang laki-laki biasanya disakiti sama bapak atau punya figur ibu yang tidak sesuai. Gitu. Saya dulu sama Bu Yuli juga benar. Saya dulu kayak tomboy. Karena
Ya itu ya saya sama ibu. Jadi saya berlaku seperti anak laki gitu loh. Nah itu. Jadi intinya LGBT itu memang dari dulu sudah ada dan kalau orang jatuh di situ bukan seperti penyakit yang langsung. Itu pasti ada fase tuh perkembangannya Tapi dulu. udah Dari bawaan masih rupanya. kecil. Tapi bawaan Nah, sebenarnya. jadi Lot juga ditawar di ya, ya udah ada Lot pasti. juga menolak. Nah, di firman Tuhan dia tolak. Iya, baik. Terima kasih ya Bu Dede ya. Memang benar ya bahwa kondisi lingkungan itu tentunya membawa dampak ya bagi tumbuh kembang terutama anak-anak muda nih. Kita harus benar-benar hati-hati jangan sampai generasi kita menjadi generasi yang dimusuhi Tuhan ya. Baik, ada lagi yang mau sharing silakan. Ibu, saya coba ya Bu dari Baik, silakan Bu Lampita ya. Kejadian 22 ya. Kejadian 22 ayat 6 sampai 8 deh. Atau dari 7 deh. Begini firman Tuhan. 6 deh, 6. Lalu Abraham mengambil kayu untuk kurban bakaran itu dan memikulnya ke atas bahu Ishak anaknya, sedangkan tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ayat 7. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Kemudian 8, sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakarannya baginya anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Saya baca ini Bu, saya pikir gini, bagaimana perasaan Abraham ya, begitu dia berjalan bersama, tapi dia tahu dia ini anak saya ini mau saya korbankan gitu ya. Saya nggak bisa ngebayangkan ketika Abraham jalan bersama Ishak, dia tuh ini Ishak ini mau dibunuh deh sama dia. Tahu waktu itu kan Abraham kan nggak tahu apa yang akan Tuhan berikan kan, tetapi Abraham benar-benar ya kita sebut bapak kepercayaan. Begitu imannya yakin banget bahwa Tuhan akan menolongnya. Tadi saya sempat berpikir jangan-jangan Abraham karena ada Ismail kan udah ada ya, tetapi nggak ada hubungannya ternyata ya. Tapi saya melihat di sini bagaimana Abraham sebegitu yakinnya ya. Yang saya apa di sini ya, yang sangat saya apresiasi itu ketika dia bilang gini, ya ketika Ishak ngomong, "Bapak," sahut anaknya, "Ya anakku." Mana itunya dombanya sebegitu. Oh sudah ada nanti Tuhan menyiapkan. Segitu begitu yakinnya gitu loh Abraham yang saya lihat. Apakah kita bisa? Kalau kita saat ini kepercayaan kita karena kita mendengar kita sering dengar khotbah dan kemudian kita sudah banyak mendengar. Tapi pada saat itu kan Abraham enggak. Saya yang saya bangga yang saya kagumi dari Abraham itu begitu yakin akan imannya mengatakan bahwa Tuhan menyediakan menolong saya gitu. Kenapa Bu? Ya, Tuhan yang akan menyediakan. Ya, Tuhan yakin banget gitu ya. Begitu yakinnya ya memang ya yang saya kalau kita kan bisa bayangkan ya Bu kalau kejadian itu ke kita gitu ya. Kita bawa anak kita aja mau kita serahkan ke Tuhan padahal itu kan Abraham Ishak ini kan anak kesayangannya gitu ya. Anaknya udah sarap, udah tua, udah ini apa mau dibunuh lagi gitu loh Bu. Itu yang saya sangat kagumi bukan saya sangat kagumi, tapi begitulah imannya Abraham. Saya percaya bahwa Bapak Abraham itu disebut Bapak kepercayaan kan dia lewat dari ujian yang Tuhan berikan baginya. Gitu Bu. Terima kasih. Kalau boleh saya tambahkan ya Bu ya. Silakan Tadi Bu. dibilang Abraham berdoa
Sehingga kerajaan Abimelek dan bahkan Sarah juga rahimnya dibuka sehingga dia punya anak akhirnya ya. Jadi sebenarnya jawaban Tuhan itu Abraham yang harus berdoa. Dan di sini dia sembahyang di ayat yang kelima, kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu hamba-hamba, tunggu kami di bawah gunung gitu ya. Jadi saya bilang Abraham ini tokoh doa. Jadi karena dia mulai berdoa, rahim dibuka, dan di sini dia juga berdoa. Dia bilang tinggallah di sini. Dia bilang dengan hamba-hambanya dengan keledai-keledai, tunggu sini. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali. Jadi dia udah beriman saat itu, atau mungkin dia hanya ucap jadi profetik di mulutnya itu kejadian, dan sampai di atas lah di gunung sana ternyata dia benar-benar Tuhan sediakan kambing yang tanduknya nyangkut di semak belukar ya. Amin. Memang kalau dilihat dia akan harus jawab kalau anaknya tanya mana dombanya, masa dia jawab kamu kan enggak. Dia bilang kamu yang nanti akan jadi kusembelih kan enggak kan? Tapi dia nanti Tuhan sediakan ya. Amin, Dia amin, jawab nanti Tuhan sediakan. Jadi mulutnya itu profetik. Ya misalnya kita bilang kita Yes. juga bisa belajar di SS ini ucapkan semua ucapan kita jadi kejadian. Tapi yang sekarang kita lihat kalau zaman Nuh dengan air, wah, kalau zaman yang nanti dengan api yang menghanguskan. Dan tidak hanya bumi, langit juga. Wah, kita lebih parah dari orang-orang zaman Nabi Nuh dong. Karena tidak hanya bumi, langit juga habis lenyap. Wah, kok kita ini ngapain? Kita pengikut Yesus harusnya tidak demikian. Jadi saya dengan ayat ini saya jadi menolak saya nggak mau ikutan Tuhan. Saya nggak mau ikut bikin Allah murka. Jadi saya mau Tuhan senang hati, tidak duka cita. Tuhan bantu saya supaya kami tidak bikin murka ini menyala. Apalagi tidak hanya bumi langit juga. Bunyinya sok jago amat ya. Lebih parah dari zaman Nabi Nuh. Tapi mau sama Tuhan nantang gitu. Kalau saya lihat kita harus bukannya waspada lagi. Kita di zaman yang paling ngaco nih. Jadi kita harus bawa terang Tuhan bagaimana caranya. Sedikit jumlah kita yang minoritas. Itu sih saya himbau aja sih. Karena kok nggak hanya bumi, langit juga. Tidak dengan air, tapi dengan api. Habis lenyap ya. Jadi kita harus tanya Tuhan lagi. Tuhan, kami ada di zaman yang rusak. Lebih rusak dari zaman Nabi Nuh. Penuh kerusakan, penuh dengan kalau zaman Nabi Nuh dikasih arbah karena penuh kerusakan dan penuh dengan kekerasan. Jadi sekarang banyak juga korban violence, korban tipu ya, cyberbullying. Ya kita mau ngapain? Kita kan nggak mau ikut-ikutan. Jangan terbawa-bawa dosa orang lain. Ya itulah sekitar yang minoritas ini minta paling setiap hari minta tutup bungkus dengan kuasa darahmu. Itu aja yang kita bisa berdoa. Tadi kan Bapak Abraham udah jadi Bapak orang beriman yang kasih contoh. Waktu dia doa, rahimnya terbuka, termasuk rahim Sarah juga sampai Ishak lahir. Terus dia mau sembahyang, naik ke gunung. Dia bilang, tunggu aja, nanti kami balik. Anaknya nanya, dia bilang nanti Tuhan sediakan. Jadi akhirnya yang dia omong, Tuhan kasih karena dia memang, ya gimana ya, disertai Tuhan juga ya. Ya itulah, namanya kita mencontoh Bapak Abraham karena kita juga dianggap anak-anak Bapak Abraham ya. Ya itu sih yang saya dapat hari ini. Terima kasih Bu Christine. Bu Lampita masih? Iya. Ya, oke. Ya saya hanya mau supaya kita seperti Abraham percaya, yakin. Kalau Tuhan sudah berkata semuanya akan digenapi gitu. Yakinlah gitu, nggak usah takut gitu. Pasti rasanya nggak mungkin gitu. Kalau pemikiran kita nggak mungkin loh mau di tempat yang begitu kok ada kurban, ada binatang atau apa, dan nggak pernah kepikiran sama Abraham bahwa akan dikasih domba gitu kan. Tetapi imannya juga yakin ya Tuhan pasti menyediakan itu. Ya luar biasa doanya supaya kita benar-benar Tuhan tanamkan rasa kepercayaan kita itu. Sungguh-sungguh Kristen lah kitanya. Kalau sekarang kan dibilang ada anti Kristus yang tidak sungguh-sungguh Kristen hadir, tapi kita minta saya mau sungguh-sungguh Kristen Tuhan, tolong bantu saya gitu. Tentu kita semua sungguh-sungguh Kristen di mata Tuhan gitu aja.
Karena yang antikris sudah banyak bangkit, yang kayak itu LGBT mereka rela berdusta supaya orang nggak selamat oleh juru selamat, itu kan parah, lebih parah dari Lot ya. Dan Lot dan Abraham itu antagonis ya sifatnya. Padahal mereka sama-sama satu itu, serumpun apa ya, satu sedulur ya. Tapi ya itu beda. Tapi perbedaannya dari Tuhan juga sih. Ya Abraham bisa. Abraham ini ada di sini untuk memberi kita contoh. Lot di dunia yang paling parah, tapi Abraham bisa seperti itu. Ya dibilang kayak orang gila ya, harus potong anak ya. Tapi waktu dibaca riwayatnya memang di Injil ada anak-anak yang dikorbankan di lembah Ben Hinnom. Jadi anak-anak yang dibunuh khusus dipersembahkan pada dewa-dewa Molok. Itu sih persembahan anak-anak, mereka sebahkan dibakar. Tapi itu zaman dulu, zaman sekarang mungkin dianggap orang gila. Ya. Udah Iya, itu aja sih yang saya baik. pesankan ya. Iya, terima kasih ya Bu Christine ya. Jadi itu ibu-ibu ya, iman. Nah, milikilah iman seperti Abraham. Contohlah Abraham. Iya, contohlah Tuhan kasih Abraham. contoh. Boleh nambahin nggak? Iya, silakan Bu Yo. Nambahinnya dari pengalaman pribadi ya, sedikit. Sebulan lalu Iya, Bu. sebenarnya saya di rumah tuh mengalami serangan jantung. Pagi hari sendirian. Saya tergerak bagikan ini karena saya jujur aja melihat dari Abraham ini dari dulu adalah contoh hidup saya sama suami sebenarnya seperti itu. Ya dalam berjalan dengan usaha dan kehidupan dan lain-lain. Pagi itu tepatnya jam 9 pagi saya seperti biasa rutinitas setelah bangun tidur, saya setelah doa, setelah saya selesai baca firman, suami tidak ada. Lagi ke workshop saya sendiri di rumah. Saya ke depan dong, karena anak anjing itu kan harus saya kasih makan. Sedang saya lagi berdiri, tiba-tiba jantung sebelah kanan saya ini tembus ke belakang. Itu saya benar-benar rasakan serangan yang sudah sekian tahun tidak pernah terjadi. Nah, terjadi serangan seperti itu, saya kaget tuh. Terus saya perhatikan jam saya. Wah, ini sudah 5 menit. Ini sudah lama. Saya lihat makin tambah, melebar, dan saya duduk. Mau menit ke-10, saya ambil HP, saya kasih tahu di grup anak-anak, praying for me, I have a heart attack. Saya bilang gitu. Terus aku matiin HP, tinggal aku ingat ada satu obat di bawah lidah yang aku minum, tapi kebetulan obat itu ada di bawah, dan aku ingat karena terlalu lama. 2017 lalu itu obat stok dari dokter. Aku takut pada luar sah. Yang hanya aku bisa adalah berserah. Surrender all to God. Saat itu ada satu hati untuk bisa bicara berserah. Aku masuk ke kamar, aku sudah ambil minyak urapan, aku sudah mengurapi muka, semua badan, semua dikuduskan Tuhan buat kuasa darahmu. Kalau ini waktunya Tuhan, I surrender. Aku bilang gitu. Tapi begitu aku mau mulai surrender, ada suara bilang ambil perjamuan. Aku angkat satu perjamuan, judulnya firman-Mu pelita bagiku dan terang bagi jalanku. Akhirnya aku angkat ke terakhir itu perjamuan, masih di menit sekitar 16 dan 11 itu semakin kencang sakitnya, itu udah semakin parah dan aku udah semakin rasakan wah ini udah final gitu kan. Akhirnya aku terbaling di keranjang dan aku udah telentang tangan menyembah Tuhan, surrender to you God. Kalau ini waktunya beri kekuatan buat anak dan suami, aku bilang itu buat semua keluarga besar, aku titip dalam nama Yesus. Tapi ada satu perkataan Tuhan bilang deklarasi, aku deklarasi. Itu gunanya deklarasi. Karena tadi dapatnya firman pelita lagi kakiku, aku deklarasikan. Aku bilang Tuhan, kau gembala yang baik akan kekurangan aku. Aku mulai menangis sama Tuhan, aku mulai menyembah dan aku mulai berdeklarasi. Aku semua katakan firman, kau telah mati tidak kali salah penanggung dosa, menanggung itu. Aku telah diselamatkan, dia tebus oleh darahmu, segala kutuk sakit penyakit apapun, bahkan serangan jantung, roh maut, apapun tidak berlaku buat aku dalam nama Yesus. Saat ini semua terjadi sesuai kehendakmu, bila dibunuh seperti di surga dan dalam Yesus Allah turun melimpah-limpah. Tanpa sadar itu udah 30 menit dan hilang sakitnya. Menurun sakitnya. Gitu. Memang berdampak 2 hari aku tidak nyaman sampai aku akhirnya tebus obat yang baru sesuai dengan resep dokter yang ada. Aku jujur sudah 6 bulan aku tidak mau check up dokter karena aku bilang sama Tuhan,
terlalu capek aku untuk berobat dan aku percaya Tuhan sebagai penyembuhku. Aku bilang gitu. Dan itu terjadi. Makanya kalau belum sampai di titik menyerah total, belum sampai di titik surrender of God, mungkin nggak ngerasain seperti itu. Karena aku pernah mati satu kali kecelakaan dulu. Aku merasa ini ada detik yang terakhir kemarin itu sebulan lalu. Tapi ketika aku langsung terbentangkan tangan aku dan aku bilang aku menghadap kepadamu Tuhan, karena aku tahu gini loh, hidup kita di dunia ini kan sementara ya. Yang pertama kan kita tahu kemana kita mau perginya gitu loh, Ya, terus mau ya kan? pulang ya. Mau pulang tapi kemana kita punya rumah gitu kan? Terus mau Tapi akan mungkin pulang. Tuhan punya punya kehendak beda ya. Dan aku bangkit ketika ini aku duduk, aku angkat tangan terima kasih Tuhan. Nah, akhirnya aku mengalami hikmat puasa yang aku biasa lakukan sampai jual-jualan, aku berhentikan sementara waktu supaya aku jaga kesehatan juga. Jadi aku mulai dengan program saat ini untuk kesehatan diri aku. Hikmat Tuhan itu turun. Jadi aku bilang gini, Abraham itu Bapak Iman, Bang firman Tuhan, aku perkatakan itu saja. Hidup aku dipenuhi kemuliaan-Mu Tuhan. Karena aku anakmu Tuhan, ditebus oleh darah-Mu, disuci, kuduskan, dibangun. Dan semua saraf-sarafku, semua peredaran darahku, jantungku sehat, kembali normal. Semua aku perkatakan firman Tuhan. Tanpa terasa 10 menit aku deklarasi dan tidak berhenti total. Totalnya aku hilang sakit aku. Begitu sampai sekarang. Makanya aku bilang kalau hidup itu anugerah tuh benar. Nah, nggak lama kemudian mana kita lihat kan Melita meninggal begitu aja dengan jantungnya. Kan katupnya jangan, katup jantung. Nggak tergantung umur kalau waktunya Tuhan. Cuman aku bilang Tuhan, oke Tuhan, mau beri aku satu kesempatan lakukan menurut bagianmu yang terbaik. Jadi itu surrender yang tahap 2 lagi. Yang kita bagikan di Bali ya Bu Joli. Aku bayar tentang menyerah total sama Tuhan itu terjadi kemarin benar. Di rumah nggak ada orang, tidak ada pertolongan siapapun. Hanya bisa berseru sama Tuhan. Nah itu. Mungkin yang dapat aku gambaran tentang iman Abraham itu ya, aku merasakan seperti kemarin, aku rasakan gitu loh. Benar-benar nggak ngeliat apa-apa, jantung itu udah sakit sekali, jadi sampai ke dada. Itu udah menyerang sekali, dan tangan ini nggak bisa diangkat, satu bagian badan, separuh badan itu udah sakit. Kalau orang katakan stroke ringan itu aku alami seperti waktu aku stroke ringan. Mendadak sekali. Dan aku waktu angkat perjamuan itu, aku masih pakai tangan ini. Tangan ini udah lunglai gitu loh. Aku angkat dan aku benar-benar bilang Tuhan ini terakhir, putuskan aku, sucikan aku jadi mempelai. Nah, itu yang terjadi. Dan sekarang puji Tuhan sehat semua. Puji Tuhan. Aku percaya karena tugasnya masih Ya. ada. Iya. Tuhan masih mau pakai kita. Makanya semalam di pelajaran SPS yang ketika Pak Lilik bicara tentang hidup kudus ya Bu Julia, ibaratnya dipertegas lagi kan. Wah itu langsung membuat saya bilang, ya memang harus masuk ke situ, surrender gitu. Aku udah surrender soalnya. Ya. Apalagi yang mau disurrenderin sama Tuhan ya. Gitu. Thank Semuanya you. punya Tuhan soalnya. Iya, Ibu-ibu ya. Jadi saya percaya sih. Saya pikir kita 16 orang ini pasti pernah mengalami ya, dan pasti saat ini juga mengalami begitu yang namanya sakit penyakit ya. Ada yang ya sendiri-sendiri yang saling tahu. Demikian juga pasti saya, Bu Yo, Bu Dede. Pasti kita semua, iya nggak mungkin, tapi kita umbar-umbar di sini ya. Ada yang orang anxiety dengan kecemasannya yang berlebihan, ya kan? Ada yang jantung, ada yang mungkin kolesterol, diabetes dan segala macam. Tetapi itu tadi kita kembali kepada Tuhan ya, karena memang sesungguhnya Tuhan itu adalah Allah yang penyembuh gitu ya, Allah yang menyembuhkan. Saya juga yang namanya kenapa bisa saya kembali gitu ya sungguh-sungguh di dalam Tuhan karena itu tadi mengalami satu penyakit yang saya kira saya mau mati ternyata apa dengan menyebut nama Yesus yang sebelumnya saya tidak pernah menyebut nama Yesus gitu saya sebut nama Yesus terus tiba-tiba terjadi sesuatu yang saya merasa aneh tetapi ya itu tadi bahwa Allah itu adalah supranatural ya jadi secara logika dia sesuatu yang tidak masuk akal, tetapi bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Jadi kita juga cara berpikir juga kita harus fleksibel gitu ya. Cara berpikir kita ini logika kita ini memang harus kita ajak kerjasama untuk bisa menerima
itu tadi ya, segala sesuatu yang sifatnya tidak masuk akal tetapi masuk akal bagi Tuhan. Gitu ya. Manusia itu kan natural, Tuhan itu supranatural. Jadi tetap menggantungkan hidup 100% kepada Tuhan, Dia yang mempunyai tubuh kita, Dia yang mempunyai kesehatan kita juga. Dan harus terus berdeklarasi ketika terjadi intimidasi pastinya ya. Intimidasi itu tadi ketakutan-ketakutan yang, aku sebentar lagi mati gitu ya. Itu kan intimidasi itu. Tiba-tiba ada bisikan halus, lu akan mati sebentar lagi. Waduh gitu ya. Itu intimidasi-intimidasi. Kita jangan sampai terintimidasi dengan cara deklarasi seperti tadi Bu Yohana. Ya kita terus deklarasi ya untuk mengalahkan intimidasi-intimidasi itu tadi. Karena kalau kita larut di dalam larut di dalam suara-suara atau intimidasi itu, kita KO sendiri, gitu ya. Kita nggak boleh KO. Kita kan laskarnya, prajuritnya Kristus, ya. Amin. Baik, ada lagi ibu-ibu yang mau sharing, silakan. Bu Ellen mau sharing? Saya ingat Bu Jo, begini. Bu Lampita, silakan. Gini, kadang-kadang saya juga ya ketika saya berkumpul sama teman, kan otomatis ya kalau kita bicara, doa dulu, Tuhan berkata begini, kita selalu gitu ya. Kadang-kadang diledekin gini Bu, si kakak ini ya sebentar-sebentar Tuhan, sebentar-sebentar Tuhan. Kadang-kadang saya suka sedih ya Bu ya, kok ngomong begitu. Jadi mereka tuh, karena gini Bu ya, ketika saya saya otomatis gitu, otomatis. Ketika saya minum air putih pun, ya Tuhan terima kasih ya. Itu memang mulut kita udah udah terbiasa, memang udah otomatis keluar dia. Mau minum air putih, berkati Tuhan gitu ya. Apa aja yang saya kerjakan ya. Si kakak ini. Jadi kalau mereka kumpul mau makan, kamu belum doa, makan, doa dulu gitu ya. Aduh si kakak dia protes banget gitu ya misalnya gitu. Memang itu hal yang kita terima, tapi puji Tuhan hati kita bersukaria. Soalnya gini Bu ya, kemarin ya, baru kejadian kemarin itu ya. Jadi anak saya itu mencari jok ya, dan punya angkot gitu ya, jok. Mereka udah cari-cari kemana-mana gitu ya. Terus udah dapet ya. Kemudian saya berdoa, Tuhan tunjukkanlah aku jok yang mana yang aku harus yang akan bekerja untuk saya gitu kan. Saya dapat lah ya. Kemudian udah selesai, anak saya bilang, "Mah, bagus ya." Nah, saya ngomong dong, "Kamu tahu nggak, itu semua karena Tuhan. Mama itu minta sama Tuhan. Ketika mencari orang ini, saya minta sama Tuhan, Tuhan tolong beri." Memang saya dapat, memang bukan berarti begitu gampang gitu ya Bu. Ada kendalanya gini, ketika saya udah deal dengan harga sekian, ternyata ada yang ditambahkan, akhirnya ditambah. Kalau kita mikir gitu rasanya kecewa ya, tapi memang hasilnya bagus gitu ya Bu ya. Lalu saya tumben juga mulut saya itu bisa dijaga Tuhan. Udahlah segini saya tambah gitu. Biasanya saya suka berontak Bu. Jangan gitu dong Pak, gini-gini enggak. Tapi memang ketika kita bersandar, ketika kita mengandalkan Tuhan dan berserah sama Tuhan, Tuhan yang ngatur semua loh Bu. Sampai perkataan kita, tanggapan kita, ngomongan kita diatur loh sama Tuhan Bu. Saya tuh sadar ketika sudah selesai semuanya, loh kok saya bisa begini ya? Gitu loh, saya rasakan gitu. Saya pikir gini, loh kok bisa ya bicara saya, apa saya itu benar-benar teratur Bu. Jadi hasilnya baik gitu loh. Jadi ketika kita berserah sama Tuhan, diatur sampai pun kita bicara diatur sama Tuhan loh Bu. Iya. Itu yang aku katakan gitu. Iya, terima kasih Bu Lampita ya. Itu artinya sudah kelihatan ya bahwa Bu Lampita itu bergaul karib dengan Roh Kudus ya. Jadi ya kan, kalau orang-orang yang udah bergaul karib dengan Roh Kudus kan begitu, seperti ada yang mengontrol dirinya gitu ya. Jadi cara bicaranya seperti ada yang negur, jangan bicara ini, katakanlah ini gitu ya. Jadi tindak tanduk kita itu memang dibantu oleh Roh Kudus. Wah, mantap Bu Lampita. Lanjutkan loh. Baik, ada lagi mungkin Bu Ellen mau coba sharing? Belum ya. Baik. Baik, kalau memang sudah tidak ada lagi, mungkin Bu Yohana bisa berdoalah untuk kita ya. Doa penutup. Terima kasih ya ibu-ibu, sharingnya luar biasa ya hari ini, dari mulai LGBT ya, bagaimana kita harus aware ya terhadap kondisi lingkungan yang mulai seperti ini dengan medsos yang bertebaran di mana-mana. Kita harus
terus meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak sampai terakhir tadi ini jaga kesehatan dan menyerahkan 100% diri kita ini kepada Tuhan ya. Pasrah kepada Tuhan dan jangan lupa untuk bergaul karib dengan Roh Kudus. Begitu. Baik Bu Lampita, Bu Lampita lagi Bu Yohana, silakan doa tutup. Ya, terima kasih Bu Joli kesempatannya. Yang utama memang mengasah diri kita itu melekat sama Tuhan itu, dan kalau karib benar itu nomor satu. Makanya kita harus komitmen ya, perempuan baca Alkitab online jadi dampak, bukan cuma baca tapi melakukan juga untuk keluarga dan anak-anak, suami gitu ya. Soalnya benar kata Bulan Pita, seringkali kita ini dulu nggak punya hikmat dan diberi hikmat. Dulu anak-anakku juga seperti gitu, kalau ngomong mama ini dikit-dikit mama ini, dikit-dikit Roh Kudus, dikit-dikit doa gitu kan. Tapi mau nggak mau sekarang anak-anak diam ketika dia melihat kitanya dulu yang berdampak. Benar, Jadi dia ya. melihat, dia diam. Akhirnya dia melihat, oh iya perbuatan mama. Dia melihat buahnya kita, contohnya kita ya. Gitu aja. Saksiannya dalam tindakannya. Ya, yang penting berbuat gitu loh, berbuah sehingga mau di depan, di seberang, di luar sana. Nggak Semua usah nggak ada yang nggak punya perintah-perintah masa mereka lalu. ya. Mereka lihat aja. Ya betul. Kan kita semua ini nggak mungkin nggak punya masa lalu. Semua punya Iya, masa betul. lalu. Benar? Amin. Kalau yang di Amin. sini nggak pernah punya masalah, ya berarti udah lebih kudus dari kita gitu kan. Jadi nggak mungkin. semua punya Ada. masalah. Semua Ya. ada. Jadi salah satu yang paling iblis suka pakai itu masa lalu yang mungkin orang nggak tahu kita, nggak kenal kita dijatuhkan atau jelekan. Itu adalah kembali kepada diri kita sendiri, positif atau negatif responnya. Karena kita tidak bisa nutup semua mulut orang. Yang kita bisa adalah merubah diri kita. Ketika kita merubah diri kita tunjukkan, yang kita lihat itu bukannya, kalau Tuhan Yesus kan bilang pertandingan. Yang dilihat di ujung akhir atau finishnya, kan finish. Nggak dilihat start awal. Start awalnya mungkin kita pernah jatuh di tengah jalan, tapi kita bangkit, kita lari lagi di gelanggang arena pertandingan. Gitu aja. Yang dilihat akhirnya. Ya, itu aja. Roh Kudus ambil alih. Berarti aku masih diberi kesempatan Tuhan untuk melakukan pekerjaannya. Jadi aku hari-hari menggunakan hari dengan cara bijak dan selalu percaya bahwa setiap hari adalah hari akhir. Ya. Amin. Yuk kita bersatu dalam doa. Bapak, kami berdoa saat ini siang ini, berhikmat kepada hamba-Mu untuk berdoa Tuhan, jika kau ingin menyampaikan isi hati-Mu Tuhan, biarlah pakai Tuhan hamba-Mu ini dengan segala sesuatunya dan di balik kemegahan-Mu, biarlah Tuhan apa yang hamba sampaikan, apa doakan dan rasa daripada-Mu dan sendiri Tuhan, biar menjadi jawaban buat saudara-saudara, teman-teman kami semua yang hadir di dalam acara ini Tuhan. Hamba percaya, hamba menyerahkan seluruhnya di dalam tangan-Mu Bapa. Saat ini Tuhan kami percaya Tuhan, kami berdoa buat Bu Joli. Terima kasih Bapak untuk apapun yang Bu Joli telah lakukan dalam Zoom ini Tuhan. Biarlah Kau memperluas kapasitasnya lebih lagi Bapak. Dan kirimkan Tuhan sesuai dengan kerinduan hatinya jiwa-jiwa ibu-ibu yang baru Tuhan. Biarlah apa yang dibuat melalui media ini menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Kami percaya, kami melebarkan sayap kami Tuhan semua, perempuan baca Alkitab ini. Dan terutama buat Bu Joli sendiri Tuhan. Engkau pakai terus Tuhan dengan hikmat melipat kebijaksanaan-Mu Tuhan. Dan juga saat ini Bapak kami percaya Tuhan. Kau akan memberkati dia Tuhan. Kalau saat ini ada keletihan, kelesuhan, kelelahan di dalam pekerjaan, biar Kau mengitas dia lagi Tuhan. Beri dia tenaga dan kuasa yang lebih lagi Bapak. Untuk melakukan tugas-tugas di kantor Tuhan. Dan bahkan juga Tuhan untuk kerinduan hatinya, untuk lebih lagi melayani Tuhan. Engkau buka jalan Tuhan bagi Bu Joli Bapak. Terima kasih Bapak, dan kami percaya Tuhan keluarga ini Kau pakai lebih lagi Bapak. Bahkan tumbuh kembang anaknya Kau menyertai senantiasa Bapak. Bakat-bakat anaknya Kau buat, Kau naikkan Tuhan. Bahkan Kau yang membuka jalan tempat-tempat mana anaknya harus memberikan kursus yang baik Tuhan. Dan kami percaya ada bakat-bakat talenta-talenta Tuhan yang tersedia buat anak Bu Joli, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan rumah tangga Bu Joli. Terima kasih Bapak, biarlah Tuhan saat ini juga Tuhan Engkau menurunkan hikmat-Mu, berapi Bu Joli Tuhan.
Urapi dalam tangan kasih pemeliharaanmu yang sempurna Tuhan. Terima kasih saat ini yang berdoa buat dalam kita Bapak. Nama Rabba Shikara Bataka Sandara Laba. Terima kasih Bapak kalau saat ini dalam kita beri kesehatan yang powerful Tuhan. Kau makin terus pulihkan kondisi anak-anaknya saat ini Bapak. Terima kasih untuk anak-anak yang berhati mulia dan baik yang kau berikan buat dalam kita saat ini Bapak. Hamba percaya saat ini Tuhan bukan dengan kuat gagahnya bulan kita, tapi karena kemurahan hati Tuhan menyertai bulan kita senantiasa Tuhan. Kerinduannya Tuhan untuk mengenal Engkau terus Tuhan, Kau bawa lebih lagi Bapak. Di saat-saat dia puasa Tuhan, Kau pertajam pendengarannya akan firman-Mu Bapak. Jadikan dia contoh Tuhan, ada perubahan yang luar biasa dalam hidupnya, sehingga keluarga besarnya Kau menangkan Bapak. Orang melihat cahaya Kristus dalam kehidupan bulan kita. Dimanapun kakinya melangkah dan berjalan, biarlah Tuhan selalu menyertai bulan kita, Bapak. Tidak ada hal apapun yang mustahil dilakukan oleh bulan kita. Biarlah bangkitkan imannya Tuhan untuk dapat melihat kemujizatan Tuhan bekerja untuk kehidupannya. Bahkan kakinya makin hari makin Kau buat enteng Tuhan. Langkahnya Kau buat ringan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, tidak pernah dia jatuh sekalipun imannya Tuhan. Dan dia terus bangkit Tuhan, dan dia terus percaya bahwa Tuhan Allah penyembuh yang sempurna menyembuhkan segala sesuatunya Tuhan. Dan Kau memberikan ayat bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan akan selalu punya semangat yang baru Tuhan. Biarlah itu yang terjadi buat ibu lam kita Bapak. Hari-harinya dia menantikan Kau terus Tuhan dengan setia sebagai mempelai Bapak. Berikan jiwa yang baru Tuhan, iman yang baru, iman yang perkasa dan percayakan firman-Mu lebih lagi Bapak. Terima kasih ya Bapak, kami percaya dalam nama Yesus saat ini. Kuasa ilahi kesembuhan mengalir buat bulan kita. Persiapkan dia untuk menjelang hari-hari untuk kita pengurapan Tuhan. Beri iman yang kuat di bulan kita dan percaya bahwa kita sama-sama pergi dalam pengurapan di SPS Tuhan. Tidak ada satu hal pun yang harus dikhawatirkan oleh bulan kita. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan saat ini hamba berdoa. Ibu Maria Ira. Terima kasih Bapak, beri kekuatan buat hamba-Mu ini Tuhan. Sukacita terus mengalir. Bahkan Kau memberikan kepada dia Tuhan. Nama Rabba. Yes, Tuhan, terima kasih. Kau berikan kepada dia iman yang teguh dan percaya kepada Tuhan. Tutup bungkus dia Tuhan dengan darah-Mu Tuhan. Dan kami percaya Kau jauhkan dia dari segala sakit penyakit apapun Bapak. Bahkan terlebih lesuan tubuhnya Kau bangkitkan Bapak. Dan Kau bangkitkan juga iman percaya untuk lebih lagi mengenal akan Kau. Hari-hari kemarin Tuhan, kalau dia banyak kehilangan waktu denganmu, biarlah saat ini Kau kembalikan Tuhan. Dan biarlah Kau bawa dia masuk ke dalam-Mu lebih lagi Bapak. Cintakan rumah-Mu menghanguskan buat Ibu Maria Ira. Semakin hari semakin beliau Tuhan tampak indah di hadapan-Mu Bapak. Dan biarlah Tuhan Kau bukakan jalan-jalan-Mu yang tersembunyi. Jalan-jalan-Mu yang tertutup Kau buka pada saat ini Tuhan. Biar ada terobosan keuangan yang dialami Ibu Maria Ira saat ini Bapak. Biarlah tangannya apapun yang dikerjakan Kau buat berhasil. Jangan sekali kutuk apapun Tuhan. Dan biarlah Tuhan tangannya itu Tuhan. Kau berikan Tuhan tangan yang kuat Tuhan. Hati yang kuat. Bahkan kerelaan, keikhlasan untuk bekerja bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Bukakan kepada dia kesempatan-kesempatan yang baru itu. Bukakan kepada Bu Maria Ira juga Tuhan peluang-peluang yang baru Bapak. Dan dia melihat Tuhan betapa Engkau sangat mengasihi dia Tuhan. Dia imannya bertumbuh di dalam kepercayaan akan Engkau terus-menerus setiap hari Bapak. Terima kasih ya Bapak, kami percaya Tuhan. Pintu-pintu yang terbuka itu Tuhan akan menjadi berkat, menjadi kesaksian buat Bu Maria Ira Tuhan. Bagaimana pemeliharaan Tuhan terjadi untuk kehidupannya. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa saat ini buat Bu Dede Tuhan. Terima kasih Bapak. Untuk Kau buat Bu Dede Tuhan makin hari menjadi makin indah. Hikmat pewahyuan yang baru Tuhan sebagai pengajar Kau turunkan. Terima kasih Bapak kalau saat ini Tuhan taruhkan bahwa Bu Dede ada kerinduan. Sudah masih harapan kasih. Oh terima kasih Tuhan. Kalau Ibu Dede ada kerinduan untuk lebih lagi Tuhan. Lebih lagi dalam dunia pengajaran Tuhan. Dalam pembelajaran dengan anak-anak. Saat ini kami percaya Tuhan. Untuk membukakan banyak hal Tuhan. Untuk Ibu Dede bisa lebih dekat dengan murid-muridnya Tuhan. Terima kasih ya Bapak.
Terima kasih Tuhan Yesus, pada saat ini Kau jamah hatinya Bapa. Ada satu titik kerinduan di mana dia merasakan sangat-sangat Tuhan ingin melekat dengan Engkau lebih lagi Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus saat ini Engkau yang akan memberikan mencurahkan api-Mu Tuhan kepada Bu Dedu. Engkau yang membakar hatinya Tuhan untuk berkobar-kobar dengan Engkau. Senantiasa melayani bersama-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan supaya Bu Dede ini makin hari makin dilihat orang seperti seorang guru dan pengajar yang mempunyai hikmat yang besar Tuhan. Dan biarlah Bapa saat ini pewahyuan-pewahyuan yang baru Kau turunkan dalam dia mengajar Tuhan. Sehingga Bu Dede punya tangan akan mendidik dan mengajar anak-anak menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapak untuk segala sesuatu yang dia telah kerjakan. Kami percaya Tuhan, makin hari Engkau makin kuat dia menjadi lebih lagi Bapak. Panjangan tangan-Mu untuk menjamah hati anak-anak di sekolah yang terluka. Untuk menjamah hati anak-anak di sekolah yang mengalami Tuhan kekecewaan. Kau pakai dia Tuhan untuk mengasihi dengan kasih Bapa. Sehingga banyak anak-anak yang terlantar oleh kasih sayang terhadap orang tuanya. Kau pakai tangan Bu Dede Tuhan sebagai pendidik pengajar untuk mengajarkan kasih Tuhan yang berlimpah. Ketika dia menjamah dua anak-anak ini menjadi anak-anak yang mirip dan pandai Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami percaya Tuhan. Dimanapun Bu Dede diletakkan, tangan Tuhan senantiasa memegang dia Tuhan. Dan kami juga percaya Tuhan, Tuhan menjadi pembela buat Bu Dede. Makasih Bapak, saat ini Tuhan, kami percaya kami serahkan juga Ibu Dede Tuhan di dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih untuk tadi penjelasan mengenai LGBT dan mendidik anak. Kalau Kau mau pakai dia lebih lagi Bapak, untuk membukakan hikmat-hikmat, dan biarlah Kau pakai dia Tuhan, untuk menjadi orang yang terang di antara semua ibu-ibu yang ada di sekitarnya. Kalau Tuhan mau pakai Ibu Dede ini Tuhan, supaya dia bisa Tuhan, memberikan dampak kepada orang-orang sekitarnya, kepada anak-anak Tuhan, dan kepada orang tua yang lengah Tuhan, terhadap pergaulan di luar sana. Biarlah Tuhan, Engkau bukakan kesempatan dan jalan Tuhan untuk beliau masuk ke dalam komunikasi, bahkan ke dalam komunitas-komunitas yang lain Tuhan, yang Kau berikan tempat di mana ibu-ibu bisa berkumpul, dan dia bisa membawa ibu-ibu kepada hikmat yang lebih lagi Bapa. Supaya Kau pakai dia dengan pengetahuannya, dan Kau pakai dia untuk mempermuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih ya Bapak, kami bersyukur Tuhan. Apapun menjadi pergumulan Bu Dede belakangan ini, Engkau yang menjadi jawabannya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, tidak ada masalah apapun yang tidak akan selesai di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Bapak ambil alih segala sesuatunya, dan kesehatan yang sempurna Kau berikan buat Bu Dede juga Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Saat ini kami berdua buat Bu Ellen. Terima kasih Tuhan untuk hari ini keikutsertaan Bu Ellen di dalam komunitas kami Bapak. Semakin hari biarlah Bu Ellen semakin memahami komunitas kami berjalan. Komunitas adalah wanita-wanita yang saling menopang, membangun, dan komunitas yang saling memberkati Bapak. Biar Kau berkati Bu Ellen saat ini Tuhan, untuk keluarganya, untuk semuanya Tuhan, dan untuk pekerjaannya Kau berkati Bapak. Bahkan Kau memberkati beliau juga Tuhan dengan kesehatan yang sempurna. Dan saat ini kami percaya Tuhan, nama rabaskan masna maralaba. Kau berikan hikmat buat Bu Ellen Tuhan. Saat ini rabaskan nama kalau ada sakit apapun yang dirasakan oleh Bu Ellen, belakangan ini di kepala, biar Engkau yang menyembuhkan. Dan saat ini kami percaya Tuhan, tangan Tuhan akan selalu menyertai Bu Ellen Tuhan. Dimanapun dia berada Tuhan, biarlah kerinduan hatinya terus Kau jawab Tuhan. Dan Kau menjadi jawaban atas segala permasalahan yang terjadi dalam. Kami berdua juga buat Bu Eti saat ini. Terima kasih Bapak untuk kesehatan dan waktu yang telah Kau berikan buat Bu Eti. Dan masih karabatakan sendara. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau akan memberkati Bu Eti dan keluarganya Bapak. Terima kasih Bapak kalau saat ini Kau mengingatkan Bu Eti. Untuk Bu Eti senantiasa Tuhan. Terus mau bertelut di bawah kaki-Mu Bapak. Kami percaya Tuhan. Kami percaya dengan sangat Tuhan bahwa Engkau sangat mengasihi Bu Eti saat ini Bapak. Biarlah Tuhan Bu Eti semakin hari semakin Kau buat lagi untuk jadi berkat bagi banyak orang Tuhan.
Saat ini kerinduan hati yang menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah Engkau yang memberikannya Tuhan. Pintu-pintu berkat terbuka buat Bu Eti sebagai saluran berkat. Kau akan mengirimkan kepada Bu Eti Tuhan data list nama-nama orang yang untuk dibantu Tuhan. Karena Kau akan memakai hidup Bu Eti untuk jadi penabur Tuhan. Biarlah ladang-ladang itu Kau buka dan biarlah saat ini Kau siapkan tanah-tanah yang subur Tuhan. Sehingga apapun yang Bu Eti tanam dan tabur menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Dan biarlah apa saja Bu Eti perbuat Kau buat berhasil. Dan Kau yang menuntun menjamah, Kau sendiri yang akan bekerja, Kau sendiri yang akan menurunkan Tuhan hikmat untuk Bu Eti. Untuk Bu Eti melakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah Roh Kudus senantiasa bekerja untuk Bu Eti dan menuntun setiap langkah dalam hidup Bu Eti senantiasa Tuhan. Terima kasih Bapak, saat ini aku berdoa buat Bu Marina Kamagi. Kalau hari ini Tuhan, Kau masih berikan kesehatan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kalau hari ini Kau masih berikan iman seperti Abraham, buat Ibu Marina, terpujilah nama-Mu Bapa. Dan biarlah saat-saat terakhir ini Tuhan, di mana kami sebagai mempelai, kami semakin tahu asa Tuhan, asa buka Marina Kamagi Bapa. Kerinduannya untuk bisa mempunyai karunia dalam hikmat, biarlah tertumpah Tuhan saat ini. Kau membukakan karunia hikmat marifat yang sangat dirindukan oleh Ibu Marina Tuhan saat ini. Dan Kau berikan dia karunia membedakan roh juga Tuhan. Supaya dalam setiap pelayanannya, dalam setiap dia berkomunikasi dengan orang lain, Tuhan akan menuntut supaya dia semakin murni dan jelas melihat orang Tuhan. Dan semakin murni hatinya Bapa untuk melayani orang-orang yang lain Tuhan. Dan biarlah Kau pakai hidupnya Tuhan menjadi penginjil-Mu Bapa. Dan biarlah hikmat itu turun pada Ibu Marina Bapa. Supaya akan menjawab segala kerinduan hatinya Tuhan. Untuk jadi dampak bagi banyak orang. Terima kasih Bapak, biarlah saat ini juga Tuhan menumpangkan tangan-Mu Tuhan kepada Kepala Bu Marina dan menurunkan hikmat marifat roh karunia yang baru Bapak untuk dia pakai untuk memperdalam segala sesuatu untuk melayani Bapak. Segala puji hormat kemuliaan semua untuk Tuhan Yesus buat Ibu Marina Taman. Saat ini buat Ibu Sandra, terima kasih Bapak untuk hadirnya Bu Sandra di tempat ini. Bapak Kau mengerti isi hati Bu Sandra. Saat ini dalam nama Yesus Bapak, kami minta pengurapan buat Bu Sandra Tuhan. Pemulihan Bapak. Ibu jiwa rohnya Kau pulihkan Bapak. Sempurna di dalam nama-Mu Tuhan. Dan kami percaya Bapak, di dalam hikmat marifat yang baru Tuhan, Bu Sandra akan menjadi perempuan yang beribadah yang baru. Turunkan kepada Bu Sandra roh yang baru Tuhan. Roh yang keperkasaan, jiwa yang baru Bapak. Supaya dia dalam pelayanan keluarga Tuhan, suami melihat dia dan suami dibenarkan Tuhan. Kami percaya berkat-berkatnya untuk curi Tuhan kembalikan. Berkat-berkat yang hilang Tuhan kembalikan. Dalam alam roh yang tersobek Tuhan balut kembali Bapak. Dan kami percaya Tuhan segala hal-hal di masa lalu yang tidak baik dan tidak berkenan untuk Sandra, Engkau yang akan mencabutnya dalam nama Yesus saat ini. Engkau akan menggantikan dengan yang baru Bapak. Biarlah Tuhan Engkau terus pertajam dia terus Tuhan di dalam duduk tinggal diam tenang dan bertobatnya Tuhan. Semakin Kau pakai dia Tuhan di biji matamu semakin murni Bapak. Biarlah nanti mulut bibirnya menyampaikan kebenaran-Mu Bapak. Dan pada saatnya tiba Tuhan Engkau akan memakai dia bagi anak panah yang akan Engkau pakai di akhir zaman Tuhan untuk menjadi alat-Mu yang indah Bapak. Terima kasih Tuhan, kami percaya segala jeripaya dalam Engkau tidak pernah sia-sia Tuhan. Dan saat ini biarlah Engkau menumpangkan tangan atasnya Tuhan. Buka pintu-pintu berkat bagi Sandra Bapak. Bukakan berkat-berkat Tuhan dalam nama Yesus yang tercuri kembali, yang tertutup kembali, yang terhilang kembali. Kami perintahkan segala berkat semua terbuka dari pintu kiri, kanan, depan, muka, belakang, dari segala penjuru mata angin. Kasih ya Bapak. Bangkitkan iman dan kepercayaannya. Dan bangkitkan segala sesuatu yang membuat dia makin cintakan Engkau. Dan bukan daripadamu benih-benih apapun kami cabut dalam nama Yesus. Bahkan segala pikulan apapun orang yang diperhamba kami tolak dalam nama Yesus saat ini Bapak. Biar kami dihamba yang setia Bapak. Dan kami percaya Tuhan, di Sandra akan semakin hari diberkati Tuhan. Menjadi kesaksian Bapak. Keuangannya Kau perbaiki semua Tuhan.
dan menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Apa yang belum pernah dilihat ya dengan simbol dalam hati, Engkau sudah menyediakannya Tuhan. Sempurna. Kau pelihara kehidupannya, bahkan anaknya Tuhan, semua yang kuliah Kau pelihara Bapak. Kau mengirimkan sebagaimana Kau mengirimkan Elia Tuhan, burung gagak, itu pun Kau mengirimkan pada Bu Sandra. Apa yang jadi kebutuhannya Kau kirimkan Bapak, sehingga dia mesti melihat betapa besar dan ajaib kuasanya Tuhan Yesus dalam hidupnya. Terima kasih ya Bapak, saat ini hamba berdoa juga buat kopi Tuhan. Nama apa sekarang bahasa beralapan. Terima kasih buat kopi Tuhan. Semakin hari Kau berkati kopi semakin lebih lagi Bapak. Kau pertajam lagi Tuhan iman percaya kopi Tuhan. Kami percaya Tuhan Sofi menjadi Sofi yang pribadi yang lebih baru Tuhan. Sofi yang diberkati dengan Tuhan. Sofi yang semakin hari semakin indah di hadapan Tuhan. Sofi yang menjadi berkat dampak bagi banyak orang. Biarlah Tuhan Sofi menjadi manusia yang baru, yang lama telah berlalu, dan biarlah Sofi menjadi Sofi manusia yang baru Tuhan, yang dipenuhi dengan hikmat dan kuasa Tuhan Yesus, yang dipenuhi dengan segala talenta-talenta Tuhan yang besar. Terima kasih Bapak, pulihkan Sofi semakin hari, semakin lebih lagi Tuhan, menjadi pribadi yang seperti Kau mau Bapak. Berkati juga Sofi punya usaha Tuhan, semakin dipermudah dan segala sesuatunya Kau kirimkan kebutuhan Sofi Tuhan, dan semakin hari semakin Kau buat Sofi menjadi pribadi yang lembut dan manis di hadapan-Mu. Terima kasih Abah ya Bapak, karena berdoa buat Ibu Christine saat ini. Terima kasih Bapak, dalam kesendiriannya Tuhan tidak pernah meninggalkan Ibu Christine. Kami percaya Tuhan dia mempelai-Mu Tuhan. Biarlah Kau pakai dia lebih lagi dengan hikmat kebijaksanaan-Mu yang baru Bapak. Biarlah makin hari makin tambah lagi Tuhan, hikmat-hikmat yang baru dari Tuhan. Makin diperbesar kapasitasnya Bapak. Makin semakin hari membuat dia semakin tajam mengajar firman Bapak. Sehingga terus Tuhan dalam kehidupannya jadi berkat dan teladan bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus untuk siang hari ini, untuk segala sesuatu yang telah Kau berikan kepada kami. Dan terima kasih Allah Bapa Roh Kudus untuk kesempatan siang hari ini. Berikan kepada kami terus hati hamba semua yang ada di tempat ini. Semakin cinta akan Engkau, semakin hari semakin besar. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, dulu sekarang dan selama-lamanya. Di dalam nama kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Amin. 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 Terima kasih Bu Yohana atas doa-doanya. Sama-sama. Terima kasih Bu Ibu, selamat Yohana sore. doanya. Makasih juga. Dadah, Tuhan berkati.